Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, tak terasa ya, UTBK SBMPTN tahun 2022 akan segera dilaksanakan. Maka dari itu, di sini, di video ini, mari kita belajar bareng-bareng untuk membahas soal-soal UTBK, gitu, khususnya di subtes TPS atau tes potensi skolastik. Nah, pertama, dalam tes potensi skolastik biasanya ada subtes yang dinamakan sebagai penalaran umum. Nah, dalam tipe soal penalaran umum itu ada banyak sih ya tipenya, tapi dalam video ini yang akan kita bahas adalah tipe yang dimana soalnya itu biasanya pertanyaannya itu adalah mengenai pernyataan dalam teks tersebut. Nah, khususnya adalah untuk menentukan pernyataan benar atau tidak benar dan menyesuaikan dengan informasi dalam teks. Nah, artinya jawabannya ini bergantung dengan informasi yang ada dalam teks tersebut. Maka perlu untuk kita memahami isi teks tersebut dan juga mengingat-ingat apa saja sih inti dari teks tersebut. Karena nantinya dalam soalnya itu biasanya ditanyakan manakah pernyataan yang benar atau manakah pernyataan yang tidak sesuai dengan teks tersebut. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh. Nah, di sini ada sebuah teks ya, bisa dibaca. Nah, namun kalau misalkan dalam tes ya biasanya kan waktunya itu singkat gitu. Nah, perlu strategi untuk menjawab soal-soal tersebut. Nah, maka kita perlu untuk melihat terlebih dahulu apa sih yang ditanyakan dari teks tersebut dulu. Nah, ternyata pertanyaannya itu adalah berdasarkan paragraf 1, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Nah, kita lihat dulu paragraf 1 itu apa sih? Nah, kita pindahin ke sini. Waduh, ini seharusnya ini belum ada jawabannya ya. Jawabannya C ternyata. Nah, oke, kita lihat kenapa sih jawabannya ini C. Nah, kita lihat ini tuh kalimat paragraf pertamanya ya. Keberhasilan komponen sistem pendidikan dalam melaksanakan fungsinya bergantung pada sarana penunjang satuan-satuan pendidikan. Sarana penunjang sistem tersebut antara lain kurikulum, tenaga kependidikan, dan sumber daya pendidikan dan pengelolaan. Nah, kalian harus bisa mencermati isi teks tersebut. Lalu, penyediaan sumber daya pendidikan meliputi gedung dan perlengkapannya, sumber belajar seperti buku dan alat bantu mengajar, serta dana pengelolaan yang memadai. Oke, kita perhatikan baik-baik ya bahwa di sini intinya itu tentang keberhasilan komponen sistem pendidikan dalam melaksanakan fungsinya bergantung pada sarana penunjang satuan pendidikan. Nah, sarana penunjangnya apa aja? Ada 3, yaitu kurikulum, tenaga kependidikan, serta sumber daya pendidikan dan pengelolaannya. Nah, lalu mengenai penyediaan sumber daya pendidikan nih, yang sarana penunjang yang ketiga itu, dan perlengkapannya itu berupa sumber belajar, seperti buku, alat bantu mengajar, serta dana pengelolaan yang memadai. Nah, mana nih di antara opsi berikut ini yang sesuai dengan isi paragraf pertama tersebut? Nah, pertama, kurikulum termasuk sumber daya pendidikan. Benar gak sih? Kalau kita lihat di sini kurikulum itu ternyata sarana penunjang sistem pendidikan, bukan termasuk sumber daya pendidikannya. Karena sumber daya pendidikannya itu tadi gedung dan perlengkapannya, sumber belajar, dan dana pengelolaan yang memadai. Berarti ini bukan. Option A bukan. Lalu, buku pelajaran merupakan kurikulum pendidikan? Bukan, karena buku pelajaran itu termasuknya apa? Sumber daya pendidikan. Lalu, alat bantu mengajar termasuk sumber daya pendidikan. Kita lihat, alat bantu mengajar. Nah, ternyata benar. Jadi jawabannya itu C. Nah, sebenarnya kita tidak perlu mengecek ketika kita mendapat jawabannya, kita tidak perlu mengecek option berikutnya karena itu akan cukup memakan waktu. Cukup kita yakini saja bahwa apa yang kita jawab itu memang benar-benar sesuai dengan ada yang ada di dalam teks. Next. Oke, kita next. Kepala Biro Hubungan Masyarakat. Oke, ada yang sudah menemukan. Nah, Kepala Biro Hubungan Masyarakat adalah Sushindarno. Ternyata di sini Heri Sudarmanto. Nah, berarti jawabannya itu yang C. Karena kepala bironya itu namanya itu Sus siapa tadi? Sus ya. Awalannya Sus. Ini ternyata Heri. Nah, berarti bukan. Jadi jawabannya yang C. Nah, seperti itu untuk tipe
pada soal di subtes penolakan umum, yaitu untuk menentukan pernyataan yang benar atau salah. Tipsnya adalah teman-teman harus berlatih untuk membaca teks dengan cepat dan tepat, serta menangkap informasinya dengan benar. Kita lanjut ke pembahasan pada subtes berikutnya, yaitu pengetahuan kuantitatif. Di sini yang akan kita bahas yaitu tipe pilihan ganda biasa. Seperti apa? Nah, di sini ada contoh soal dari tryout Eduka tahun 2020. Jika diketahui log x kuadrat dikurangi xy sama dengan 1, log x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 16, maka nilai y min x, y kurangi x adalah, pertama, begini jawabannya. Kita bahas satu persatu. Nah, persamaan yang pertama, log x kuadrat dikurangi log y sama dengan 1, itu bisa kita ubah ya sesuai sifat logaritma. Nah, di mana log x kuadrat bisa kita ubah menjadi 2 log x. Nah, ini tetap 2 log x dikurangi log y sama dengan 1. Begitupun dengan yang bawah, kita ubah menjadi 2 log x tambah 2 log y sama dengan 16. Nah, kita peroleh nih dengan mengeliminasi 2 log x sehingga diperoleh log y sama dengan 5. Nah, seperti sifat logaritma, log y sama dengan 5 itu sama dengan y sama dengan 10 pangkat 5. Nah, untuk menemukan log x, kita juga bisa mengeliminasi log y, di mana persamaan pertamanya itu kita kalikan dulu 2 ya, supaya bisa tereliminasi si log y-nya. Nah, itu mungkin penyelesaiannya bisa teman-teman lanjutkan ya, bagaimana cara mengeliminasi log y. Log y, iya benar, log y. Sehingga ditemukan log x sama dengan 3, sehingga x sama dengan 10 pangkat 3. Yang ditanyakan adalah y kurangi x. Tadi y-nya itu 10 pangkat 5, x-nya itu 10 pangkat 3. Diperoleh 10 pangkat 5 dikurangi 10 pangkat 3. Nah, karena bisa kita faktorkan ya, 10 pangkat 3 keluar, tinggal di dalam kurungnya, ini tadinya 10 pangkat 5, berarti dikeluarkan 10 pangkat 3, sisa 10 pangkat 2 dikurangi 1. Sama dengan 10 pangkat 3, nah ini kan 10 pangkat 2 itu 100, dikurangi 1, jadi hasilnya 99. Jadi hasilnya adalah 99.000. Jadi jawabannya adalah option E. Seperti itu teman-teman. Nah, ini berarti pertanyaannya tentang logaritma ya. Harus tahu sifat-sifat pada logaritma. Next. Nah, selanjutnya. Ada 3 buah persamaan, ditanyakan nilai Z. Nah, gimana nih cara menyelesaikannya? Apakah harus kita eliminasi satu persatu? Misal, persamaan 1 dulu dieliminasi sama persamaan 2, si X, Y-nya. Karena di sini kan unsur yang samanya itu X, Y, sehingga sisa ini. Apakah harus seperti itu? Nah, di sini kita punya tips nih untuk menyelesaikannya, yaitu dengan menjumlahkan setiap persamaan. Nah, kita jumlahkan nih, persamaan 1, 2, sama 3 diperoleh x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat ditambah. Nah, kalau kita lihat, persamaan 1 dan 2 itu mempunyai dua unsur yang sama, dua suku yang sama, yaitu x, y. Sehingga 2xy ditambah, yang ini juga yz sama zy, itu kan suku yang sama ya. Nah, kita masukkan ke sini, dan juga xz. Nah, sehingga diperoleh x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat ditambah 2xy tambah yz tambah xz sama dengan, ini dijumlahkan 1 tambah 6 tambah 9. Nah, ini tuh kalau misalkan kita kan kalau misalkan ini tuh di apa ya namanya tuh, memakai hukum apa. Nah, intinya yang ini tuh kalau misalkan diubah itu menjadi x tambah y tambah z kuadrat. Nah, kalau kita lihat nih, x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat ditambah 2xy tambah yz tambah xz, maaf. Nah, ini tuh kalau diubah itu menjadi x tambah y tambah z kuadrat. Kalau tidak percaya, silakan buktikan x tambah y tambah z dikalikan dengan dirinya sendiri akan menghasilkan persamaan yang ini. Sama dengan 16. Nah, ini tuh karena supaya si kuadratnya hilang, maka diakarkan. Nah, seperti yang kita tahu, kalau nilai akar itu kan sebenarnya ada dua ya, ada positif, ada negatif. Nah, kenapa kita ambil yang positifnya, positif 4? Karena kalau kita lihat di opsinya itu, semuanya itu nilainya itu positif. Nah, artinya kita harus mengambil nilai yang positif, yaitu 4. Nah, setelah itu bagaimana kita menemukan Z-nya nih? Karena di sini ada 3 variabel.
Nah, maka kita lihat nih di persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga kan setiap sukunya itu mengandung unsur Z, ya, maaf, Z. Nah, maka bisa kita bagi nih persamaan 3 dengan Z. Sehingga diperoleh Z tambah X tambah Y sama dengan 9 per Z. Nah, kita lihat di sini ada X tambah Y tambah Z. Nah, ini tuh sama dengan 4 tadi. Kita sudah menemukannya 4. Sehingga 4 sama dengan 9 per Z. Maka kita peroleh nilai Z-nya itu adalah 9 per 4. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, jika ada soal seperti ini memerlukan strategi dari kitanya itu, dari kita sendiri gitu. Bagaimana sih cara menyelesaikan persoalan seperti ini dengan cepat dan tepat, yaitu dengan menggunakan cara seperti ini, yaitu menjumlahkan setiap persamaannya. Next, yang selanjutnya, subtes yang selanjutnya yaitu tentang pengetahuan dan pemahaman umum. Yaitu di sini yang akan kita bahas adalah tipe mencari ide pokok. Nah, apa sih ide pokok itu? Ide pokok itu adalah ide utama atau ide inti dari suatu paragraf atau dari suatu teks. Tapi biasanya di sini itu yang akan kita bahas di sini itu adalah ide pokok dari suatu paragraf. Nah, letak ide pokok biasanya terdapat di, bukan biasanya, memang terdapat di kalimat utama. Nah, tapi yang perlu diingat bahwa kalimat itu tidak melulu harus selalu kalimat pertama. Kalimat utama bisa ada di awal, di akhir, atau bahkan campuran, yaitu di awal dan di akhir. Nah, bagaimana sih contohnya? Oke, kita lihat. Nah, ini teksnya ya. Nah, yang ditanyakannya itu adalah ide pokok paragraf ketiga. Kita lihat paragraf ketiga yang ini. Dalam pengembangan RTH terhadap program P2KH, yakni langkah nyata pemerintah pusat bersama dengan pemerintah provinsi kota, kabupaten dalam memenuhi ketetapan Undang-Undang Penataan Ruang, terutama terkait pemenuhan luasan RTH perkotaan dan perubahan iklim. P2KH merupakan inovasi program RTH berbasis komunitas. Nah, apa sih ide pokoknya? Kita perhatikan baik-baik bahwa di paragraf ini utamanya itu menceritakan tentang apa? Atau kita tentukan dulu deh kalimat utamanya yang mana? Ini sebenarnya hanya ada dua kalimat ya, yaitu kalimat yang ini. Nah, lalu yang ini, P2K merupakan inovasi program RTH berbasis komunitas. Lihat, biasanya kalimat itu didukung oleh kalimat pendukung. Nah, mana yang merupakan kalimat utamanya? Yang ini. Didukung oleh ini. P2KH merupakan inovasi program RTH berbasis komunitas. Jadi intinya yang dibahas itu adalah RTH-nya, pengembangan RTH-nya. Pengembangan RTH-nya yang pada intinya itu di sini salah satu program itu adalah P2KH yang merupakan program pengembangan RTH. Jadi mana sih yang merupakan ide pokoknya dari pilihan-pilihan tersebut? Yaitu yang A, program pengembangan RTH. Nah, itu menentukan ide pokok, yaitu menentukan mana kalimat utama. Kalimat utama biasanya didukung oleh kalimat pendukung. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Nah, yang ini. Ditanyakan itu ide pokok paragraf ketiga. Yang ini. Kita baca dulu. Sementara menjadi raja, Sultan Agung melakukan ekspansi wilayah kekuasaan bersama pasukannya. Sultan Agung menaklukkan Wirasaba pada tahun 1615, Lasem dan Pasuruan tahun 1616, Pajang tahun 1617, Madura 1624, Surabaya 1624, dan Blambangan 1640. Sesudah berhasil menaklukkan Surabaya, Sultan Agung berhasrat menaklukkan Banten. Agar usahanya tersebut mendapat hasil, Sultan Agung harus menaklukkan VOC yang menjadi penghalangnya. Namun usaha Sultan Agung yang direalisasikan pada tahun 1628 dan 1629 tersebut tidak membawa hasil. Bahkan pasukan Mataram yang menyerang Batavia berhasil diporak-porandakan oleh VOC. Kira-kira yang mana nih? Kalimat utamanya. Nah, kan di sini pertanyaan itu, ide pokok pada paragraf ketiga terdapat pada kalimat. Berarti kita harus mencari kalimat utamanya yang mana? Kita lihat. Ini kalimat pertama, kalimat kedua sampai 1640, kalimat ketiga sampai Banten, kalimat keempat sampai penghalangnya, lalu ini kalimat kelima, dan ini kalimat terakhir. Kita lihat yang mana. Pada intinya itu, kalau kita perhatikan ya, bahwa paragraf ketiga itu berisi tentang
ekspansi yang akan dilakukan oleh Sultan Agung. Ya, berarti kira-kira kalimat utamanya yang mana? Yang pertama ini, berarti kalimat utamanya ada di awal, yaitu Sultan Agung melakukan ekspansi wilayah, didukung oleh kalimat selanjutnya. Dia sudah menaklukkan Wirasaba, Lasem dan Pasuruan, Pajang, dan selanjutnya. Lalu setelah menaklukkan Surabaya, katanya dia ingin untuk menaklukkan Banten. Nah, berarti intinya itu kalimat utamanya itu ada di kalimat yang pertama ini. Ingin melakukan ekspansi wilayah kekuasaan. Jadi yang mana nih? Yang C. Nah, itu menentukan ide pokok. Selanjutnya, subtes yang terakhir dalam TPS yaitu pemahaman bacaan dan menulis. Di sini yang akan kita bahas adalah tentang penggunaan huruf kapital. Nah, teman-teman harus tahu dan memahami tentang aturan penggunaan huruf kapital gitu. Bisa teman-teman baca di internet banyak. Dalam hal apa saja sih huruf kapital itu digunakan. Nah, pertama kita lihat di sini. Bendungan di desa Jatirogo ini tidak ada duanya di Indonesia. Pertimbangkan apakah kata yang dicetak tebal perlu diperbaiki. Nah, yang dicetak tebalnya itu desa Jatirogo. Nah, perhatikan. Di sini desa Jatirogo itu maksudnya apa sih? Maksudnya kan berarti letak geografis gitu ya. Jadi sebuah tempat. Nah, artinya ini tuh memerlukan penggunaan huruf kapital. Nah, kalau teman-teman lihat pedoman Ejaan Umum Bahasa Indonesia atau PUEB, nah teman-teman bisa lihat bahwa untuk letak geografis ya tempat itu biasanya menggunakan huruf kapital. Jadi ini perlu diperbaiki. Yang mana nih? Yang D. Yang ini, yang tepat itu yang ini. Desanya D-nya besar, J-nya juga besar. Oke, next. Selanjutnya. Nah, turut mendampingi Presiden Jokowi, yakni Wakil Presiden Yusuf Kala, Menteri PPN atau Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, dan selanjutnya gitu, masih panjang ini teksnya. Pertimbangkan apakah kata yang dicetak tebal perlu diperbaiki. Yang ini, kata presiden, apakah perlu diperbaiki atau tidak? Perlu ya, ini tuh sebuah jabatan. Nah, ini perlu untuk menggunakan huruf kapital. Ya, yaitu berarti jawabannya yang C. Nah, ini harus turut mendampingi presiden, P-nya itu harus huruf besar. Nah, jadi ini perlu diperbaiki yaitu dengan yang C. Nah, untuk hal-hal lainnya tentang penggunaan huruf kapital, teman-teman perlu pelajari di Pedoman Ejaan Umum Bahasa Indonesia atau PUEB. Nah, mungkin sekian yang dapat kita bahas di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat terus para pejuang UTBK. Semangat terus para pejuang UTBK tahun 2022. Semoga dilancarkan untuk pelaksanaan tes ya. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.